Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama belajar. Kita bisa duduk di sini karena hanya porsi usia kita lebih tinggi dikit daripada teman-teman semua. Sejatinya kita sama-sama pelajar, hanya saja mungkin saya dilahirkan lebih cepat dari teman-teman semua. Saya kelahiran 2001, mungkin teman-teman kelahiran 2002 atau 2003 dan 2004 seperti itu. Nah, kita hanya beda usia, tapi pada hakikatnya kita sama. Kalau bahasa Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, kita adalah masih taliban. Sesungguhnya kita adalah sejatinya kita ini adalah santri. Sampai kapanpun kita adalah santri, dan pada satu saat nanti kita akan menjadi orang yang mengajar. Kita itu Waalaikumsalam. Itu nanti adik kita, keluarga kita, ataupun orang-orang di sekeliling kita. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Pertama kesehatan, karena mungkin saya lihat matanya sehat-sehat. Mungkin yang pulang dari Jakarta kemarin sehat juga. Atau mungkin yang teman-teman yang baru selesai dari kegiatan mungkin alhamdulillah masih diberikan kesehatan. Bahwa waktu luang, alhamdulillah malam hari ini kita masih diberikan untuk saling berjumpa, bisa belajar di sini, bisa saling bertatap muka, sehingga waktu luang ini kita memanfaatkan untuk para malaikat mendoakan kita. Sebanyak air buih di lautan pun malaikat mendoakan kita. Segala hal yang di bumi, ketika seseorang pelajar, seorang santri atau siapapun yang notabene-nya mereka belajar, tanda kutipnya, mereka akan didoakan oleh malaikat sampai kepada selesai ataupun nanti di akhir kehidupannya. Kemudian sholawat ma'assalam, tidak lupa kita sanjungkan, kita lantunkan, kita perbanyak kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena kita bisa mencapai Allah untuk bagaimana mengetahui bagaimana ma'rifatullah. Karena kan kita ketahui awal din ma'rifatullah, awal agama adalah mengenal Allah. Kita bisa mengenal Allah, tapi kita tidak bisa mengenal bagaimana jalan menuju Allah. Oleh karena itu melalui Nabi Muhammad kita bisa tahu itu jalannya. Ada garisnya. Kita bisa ke Al-Wafa itu karena ada jalannya. Nah, jalan itulah yang akan kita telusuri. Bagaimana seluk-beluk kehidupan beliau, bagaimana perangai beliau, dan itu akan termanifestasikan atau terwujud dalam perilaku kita sehari-hari. Ya minimal kalau kita tidak bisa menghidupkan segala sunnah Nabi, paling kita dawamkan atau satu kali saja, bukan satu kali, kita rutinkan satu aja sunnah Nabi. Misalkan sunnah Nabi kan banyak, bukan sunnah Rasul aja yang harus malam Jumat, bukan, yang harus dilakukan kita muridan. Jadi bagaimana dalam satu sunnah Nabi, misalkan kita hanya melepaskan sandal sebelah, ketika kita melepaskan sandal sebelah kiri, itu dimulai. Kemudian ketika memakai sandal, kita mulainya dengan kaki kanan. Itu sebuah sunnah Nabi. Ketika kita mendawamkan itu, tetap setiap saat kita dapat pahala. Atau paling tidak, kita bagaimana satu saja sunnah Nabi yang sering kita lakukan. Umpamanya setiap kali memakai baju, teman-teman semua, atau memakai kopiah, kita memakai tangan sebelah kanan, atau ketika melepaskannya dengan sebelah kiri, dengan bahasa atau dengan ucapkan Bismillahirrahmanirrahim ketika kita melepaskan ke tangan sebelah kiri. Itu mungkin itu mengawali apa yang dapat kita ajarkan, apa yang kita dapat kita sampaikan pada malam hari ini. Untuk memulainya, ada baiknya kita tawasul terlebih dahulu kepada sahibul kitab. Kitabnya namanya Shafwatul Tafasir karangan Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Ada baiknya kita mengawali untuk mengambil berkah, atau mudah-mudahan dengan kita membaca kitab ini kita bisa mengambil keluar dari sini, mengambil nasihat, mengambil apa yang dapat kita ambil dengan kebaikan untuk nantinya. Tidak
mengkaji tentang surah Al-Asr, karena surah Al-Asr itu karena termasuk surah terpendek dalam Al-Quran. Ada 3 surah terpendek dalam Al-Quran. Pertama Al-Asr, kedua An-Nasr, ketiga Al-Kautsar. Tapi yang paling terpendek itu Al-Kautsar. Nah, tapi malam ini kiranya kita perlu untuk mengkaji tentang membahas Al-Asr, tentang surah Al-Asr, surah ke-103 dalam susunan ayat suci Al-Quran. Untuk itu mungkin teman-teman bisa kita baca bareng dulu, habis itu baru kita mulai belah-belahnya panjang pendeknya ataupun lebar yang akan kita bahas malam hari ini. Mungkin kita awali dengan basmalah dulu, kemudian kita baca surah Al-Asr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Mungkin dalam untuk cara membacanya pun ya teman-teman juga paham. Untuk di akhir khusrin itu kenapa nggak boleh berhenti di situ, kenapa harus lanjut ke illal ladzi, ke ayat ketiga. Nah, kenapa surah Al-Asr termasuk dari surah terpendek dalam Al-Quran? Karena cuma 3 ayat, sedangkan dalam Al-Quran ada 3 surah yang jumlahnya 3 ayat. Tapi kenapa tidak masuk ke dalam yang paling terpendek? Karena yang paling terpendek itu yang dapatnya adalah Al-Kautsar. Karena Al-Kautsar itu cuma 3 ayat tapi tidak ada wakaf. Kalau di dalam surah An-Nasr itu ada wakafnya. Atau sebab itu bisa ada namanya wakaf Jibril. Idza ja'a nasrullahi wal fath itu ayat pertama, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja itu ayat kedua. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir itu bagusnya berhenti karena di situ ada namanya wakaf Jibril. Tapi kalau kita aja juga nggak apa-apa. Innahu kana. Nah, itu bisa. Itu kalau di kisah ada 4. Makanya kan kalau kita hitung Al-Quran itu jumlah ayatnya bukan 6.666 ayat, teman-teman hitung. Tapi bagaimana para ulama dalam hal ini terdapat perselisihan. Tapi ketika terjadi perselisihan itu tidak menimbulkan percekcokan yang panjang. Meskipun sampai saat ini kita bisa belajar dari hal itu. Adanya 4 madhab atau adanya 9 madhab itu karena ada perbedaan cara pola pikir, adanya cara perbedaan geografis ketika mereka hidup, kondisi dan situasi mereka pada saat itu, maka terjadilah hukum yang berbeda. Ada hukumnya sunnah, misalkan kata Imam A, ada hukumnya B, ada kata Imam yang B, hukumnya wajib. Nah, itu karena terjadi perbedaan wilayah kehidupannya. Kalau Imam Maliki, beliau hidup karena di daerah orang-orang Madinah. Karena dalam madhab Maliki kehidupan orang Madinah itu dijadikan standar hukum. Kalau kita kan keluar dari part itu udah enggak. Kalau Imam Syafi'i, kalau yang lain kan ada nanya istishab, datu zara'i dan lain-lainnya. Itu karena perbedaannya. Makanya dan Al-Quran pun begitu. Al-Asr bisa dikatakan 4, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati, sampai panjang itu. Nanti bisa dipotong-potong. Makanya ada yang kalau Al-Fatihah itu kan ada 7. Imam Syafi'i mengatakan 7 itu dihitung dengan bismillah. Tapi imam lain tidak. Bismillah itu tidak dihitung, tapi dihitungnya dari Alhamdulillah itu ayat pertama. Makanya dibaca, nggak baca bismillah ketika sholat. Mereka sir bacanya. Kalau imamnya sir, baru nanti hitungan ayat ke-7-nya dimulai dari ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ayat ke-7-nya. Kalau Imam Syafi'i tidak, tetap dihitung dari siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, itu dari situ. Begitu. Mungkin itu sekilas tentang Al-Asr, kenapa menjadi nominasi surah-surah terpendek dalam Al-Quran. Kemudian sebelum masuk ke berikutnya, sebetulnya kitab ini dikarang oleh Imam Ali As-Sabuni dengan alasan kitab ini cuma 3 jilid. Ini jilid ketiga. 3 jilid, karena kan biasanya kitab tafsir itu paling panjang, paling gemuk-gemuk, ada 17, 16, 15. Kitab tafsir Ibnu Katsir itu kan belasan jilid. Begitupun dengan jilid-jilid yang lainnya, kitab-kitab yang lainnya. Tapi kenapa kitabnya cuma 3 jilid? Mungkin lebih 1 jilid daripada kitab tafsir Jalalain. Jalalain itu sebenarnya 2 jilid, karena kan karangannya dua orang imam.
dengan tafsir ijmali sifatnya. Nah 2 jilid. Tapi kenapa hanya cuma 3 jilid? Sesuai dengan judulnya, Soffatut Tafasir, Tafsirul Qur'anil Karim, Jami' Bainal Ma'thur wal Ma'qul. Jadi kitab ini menampung seluruh pendapat para ulama dalam hal penafsiran Al-Qur'an, dikumpul jadi satu. Mulai dari tafsir Jalalain Al-Qur'an, tafsir Ibnu Katsir, diambil setelah dibaca secara mendalam, akhirnya ditulis dalam kitab ini. Cuma 3 jilid. Jadi pendapat si A bagus nih, bukan bagus tapi roji, kuat, bener, autentiknya apa bisa diterima, diambil oleh Imam Al-Albani, ditaruh dalam kitab tafsirnya ini. Kemudian nanti setelah itu juga ada yang lain, kitab tafsir yang lain. Kitab tafsir misalkan Zilalul Quran karangan Sayyid Qutb, diambil. Oh, pendapat imam ini benar dan diterima, diambil, ditulis dalam sini. Ketika tidak menemukan hal-hal yang sesuai, maka tidak diambil. Nah, beliau menulis kitab ini selama 5 tahun, siang dan malam. Tapi meskipun siang dan malam, beliau tetap membaca kitab tafsir yang lain. Misalkan gini, Bismillahirrahmanirrahim. Hanya dengan kata Bismillahirrahmanirrahim, beliau membaca misalkan 10 tafsir. Tapi 10 tafsir itu beliau mengambil pendapat yang paling kuat, kemudian dimasukkan dalam kitab tafsirnya. Nah, kitab ini cuma 3 jilid karena itu. Kenapa juga kok cuma ringkas banget? Alasan beliau mengarang kitab ini adalah salah satunya di saat ini, pelajar saat ini, kata Imam Jauzi rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan pelajar saat ini itu semangatnya sudah kurang untuk belajar. Kenapa disebut kurang? Para ulama dulu kan kalau belajar bertahun-tahun, kemudian bisa mengarang kitab yang berjilid-jilid banyaknya. Sedangkan kita cuma bisa menulis tapi belum bisa mengarang. Tapi kan berbeda kulturnya. Oleh karena itu, Imam Ali As-Sabuni mempunyai inisiatif untuk membuat kitab tafsir ini dengan hanya 3 jilid, karena para pemuda zaman sekarang, para pelajar sekarang itu tidak suka, sulit untuk memahami sesuatu yang berjilid-jilid itu. Untuk mencari satu ayat saja kan harus mencari di YouTube jilid 11. Itu pun belum susah nyarinya, korelasinya dengan ayat-ayat yang lainnya. Makanya dibuatlah kitab ini, dijadikanlah kitab sebagai rujukan dan mendapatkan banyak apresiasi dari para ulama. Jadi kita bisa cuman dengan hanya ringkas ini, kita bisa baca dan bisa mengambil iktibar dari hal itu. Contohnya gini, dalam fikih itu ada 4 di sini. Mulanya dari matan syarah hasyah. Nah, habis hasyah nanti diringkas lagi jadi mukhtasar. Habis mukhtasar jadi nazam, dinyanyiin sama kita. Nah, karena kita susah. Bukan susah, kadang-kadang kita malas untuk mendapatkan sesuatu yang sebetulnya penting, tapi dari kitab-kitab besar gitu. Nah, itu karena susah, jadi diringkas saja ini. Nah, pemuda zaman sekarang itu pengennya ringkas-ringkas, nggak pengen yang panjang-panjang, ringkas aja kan, gitu. Kemudian karakteristik kitab ini adalah mengumpulkan ada dari penalaran atau hal-hal yang sekiranya perlu dipikirkan oleh akal dari pengarang kitab ini. Ada tetap diambil dari asar atau dari riwayat Al-Quran atau dari hadis. Jadi bukan semata-mata kitab ini bentuk dari akal pikirannya. Kayak misalkan Mafatihul Ghaib, itu bukan kayak gitu. Karena kitab Mafatihul Ghaib itu seluruhnya itu dari sini, dari akal. Nah, kitab ini enggak, ada dari sini, ada dari Al-Quran dan hadis lagi. Ada para ijma' ulama dikumpulkan dari kitab ini. Nah, kenapa? Saking hebatnya, bentuk kehebatan beliau dalam mengarang kitab ini adalah dengan hanya 3 jilid, tapi bisa jadi rujukan oleh banyak orang, terutama pada zaman sekarang ini. Beliau lahir di Aleppo. Syekh Muhammad Al-Sabuni lahir di Aleppo. Tapi meskipun lahir di Aleppo, beliau wafatnya baru sekarang, kemarin tahun 2021, tanggal 19 Maret. Jadi wafat dalam umur 91 tahun. Jadi masih baru. Sekarang Desember, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Sekitar 9 bulan, mungkin hampir setahun lah kurang lebih nanti. Mungkin para pecintanya, para muhibbinnya itu mengadakan haul. Sebagaimana di Indonesia, ketika ada yang wafat kan ada haul, mengingat 100 tahunnya, ada yang mungkin mengingat ke 5 tahunan waktu beliau meninggal gitu. Untuk sejarah ketika beliau hidup dan mengarang kitab ini. Ciri khas beliau
beliau kan seorang ahli uslub bahasa Arab. Jadi ketika menjelaskan bahasa Arab, dia diceritakan al-asr itu artinya gini. Sebelum menafsirkannya, al-asr artinya gini. Nanti di akhir beliau akan menuliskan bagaimana usul dalam bahasa Arab. Kenapa wal asri? Kenapa harus illa? Kenapa nanti inna insana? Terus nanti kenapa harus ada illa ladina? Kenapa disitu kan harus dibaca wasal, tidak wakaf saja? Dijelaskan dalam usul bahasa Arabnya. Beliau ahli usul bahasa Arab, ahli tata bahasa. Kalau bahasa keren itu ahli gramatika. Nah, gramatika itu kan kalau dalam bahasa Inggris karena past itu future. Beliau ahli dalam tata bahasa itu, termasuk dalam bahasa Arab yang badinya bagus, kemudian muhassinat ma'nawi. Nanti setelah itu kan dipelajari dalam ilmu balaghahnya, bagus di situ. Karena memang beliau ahli pakar tafsir. Beliau mendapat gelar syekh kalau dalam agama. Jadi kalau dalam gelar profesor itu diambil dari akademisi. Beliau kan sekaligus syekh, sekaligus profesor, kayak Profesor Ali Jum'ah, Profesor Wahbah Zuhaili, atau Profesor Nuruddin Antar yang dulu juga masih wafatnya masih terhitung baru. Begitu untuk riwayat beliau. Nah, adapun langsung kita masuk ke ini ya, al-asr. Mungkin teman-teman bisa buka yang udah dikirim file dari di grup gitu. Ada cuma 2 halaman. Halaman pertama yang ada label yang ini. Label ini Suratul Asr. Mungkin kalau misalkan kiranya ada yang salah ketika saya membaca, saya menerima dengan lapang untuk ini salah bacanya, harusnya misalkan makiyatan misalkan. Saya terima. Harus bukan makiyatun misalkan gitu. Kiranya kalau teman-teman udah buka, mari kita baca, kita simak, kita ambil hifdzah dari ini, dari kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Asri makkiyatun wa ayatuha thalathun. Kitab ini diturunkan termasuk dalam golongan makkiyah. Jumlahnya 3 ayat. Di sini dituliskan 3 ayat. Kemudian langsung beliau, makanya di sini kan dia ditulis wa asri dulu kayak gini. Terus sebelumnya ditulis di atas, terus ditafsirkan di bawahnya. Jadi ini penafsiran beliau. Ini hasil ini tulisan Arab, bukan tulisan Arab tapi tulisan ayat Al-Qur'an dulu gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin. Suratul 'asri makkiyatun. Jadi diturunkan termasuk dalam golongan surah makkiyah. Teman-teman juga tahu apa itu makkiyah. Jadi kita lanjut. Wa qad ja'at fi ghayatil ijazi wal bayan. Kitab ini memuat di dalamnya berbagai ringkas tapi tetap mengandung penjelasan yang kuat, yang banyak, yang bisa kita ambil ibrah dari sini. Ditawdihi sebagai sa'adatil insan, untuk menjelaskan kenapa manusia itu ada yang merasakan kebahagiaan atau syaqawatihi, atau merasakan kesusahan, kepayahan dalam segala hal, baik itu kehidupan, menuntut ilmu kah, ekonomi kah, politik kah, atau mengarungi segala kehidupannya. Wa najahihi, keberhasilannya fi hadhil hayati, dalam kehidupannya, atau sebaliknya ketika menemukan kerugian, kesusahan, kesedihan, kekecewaan, penyesalan, bagaimana khusranihi wa dimaihi. Nah gitu. Nah, al-asr itu seperti itu. Untuk menjelaskan kenapa adanya surah al-asr, untuk menjelaskan bagaimana kita kadang-kadang manusia itu merasa beruntung ketika mendapatkan hal-hal yang mereka inginkan atau mereka butuhkan. Tapi ketika hal-hal itu tidak mereka inginkan, mereka menyesal dan mengeluh. Kita sering mengeluh, tugas banyak. Kadang-kadang kita mungkin seperti itu. Sebetulnya bukan hanya tugas kita yang banyak. Kalau kita pikirkan, tugas mahasiswa itu tidak lebih banyak daripada tugas para dosen. Dosen juga lebih banyak tugasnya. Tidak hanya sebatas mengajar. Apalagi dosen yang sudah berkeluarga. Belum lagi masalah di keluarga mereka, belum juga mereka dituntut untuk harus membuat ini, bagaimana ini begitu, misalkan seperti itu. Apalagi mereka tidak hanya bergelut dalam satu lembaga instansi, mereka ada yang instansinya 2, 3, belum lagi organisasi lain. Kita dengan gaya songongnya kita, gua masih sibuk, aktif di sini, kuliah di sini, kemudian banyak tugas.
tugas kita tidak lebih banyak daripada tugas para dosen kita. Kemudian dijelaskan lagi bintang di bawahnya itu aqsama ta'ala bin asri. Allah menjelaskan makna asri di sini adalah bahwa az-zamanul ladzi yantahi fihi amrun nas. Jadi zaman yang berhenti di akhir umur manusia atau ke ini apa, amrun nas itu urusan manusia. Jadi waktu asar, ada yang mengatakan waktu asar itu, sebagian mengatakan waktu asar asli, ada waktu keseluruhan kehidupan manusia, ada waktu kehidupan nabi, waktu nabi hidup. Jadi 3 pendapat al-asar. Ada yang mengatakan asar itu adalah waktu hidupnya nabi, ada yang mengatakan waktu keseluruhan sepanjang kehidupan manusia, ada yang ketiga waktu secara khusus hanya kepada waktu asar, asarun. Waktu asar kita sholat asar kan, habis sekitar jam 3 lewat 5 menit udah azan. Nah itu dimulai dari waktu asar sampai menjelang waktu maghrib. Itu penjelasan di sini. Tapi ditambahin lagi wa ma fihi min asnafil ajaibi. Di dalam waktu asar itu terdapat hal-hal yang sifatnya aneh, unik. Kenapa ayat ini diturunkan? Sesuai dengan asbabun nuzulnya. Kenapa ayat ini diturunkan? Karena pada waktu itu, pada zaman jahiliyah, penjelasan Syekh Muhammad Abduh itu gini. Waktu asar itu kan paginya manusia itu bekerja, mengembala, berdagang. Ketika ada hal-hal sesuatu yang tidak diinginkan atau kurang puas menurut mereka, sehingga mereka kecewa dan menggerutu, mengeluh. Mungkin sekarang itu menggosip, ghibah, kemudian lagi bercerita hal-hal yang tidak baik di waktu asar inilah. Jadi paginya kita capek-capek kerja, kemudian siangnya kita capek-capek lelah bekerja. Nah di waktu asar mereka cerita, aku tadi nemuin gini, aku nggak sepakat dengan ini. Cerita akhirnya berujung kepada ghibah, berujung kepada tajasus kepada satu sama lain. Nah, di waktu ini disebut mereka waktu sial. Karena disinilah mereka merasa sial, mereka mendapatkan hal-hal yang tidak mereka inginkan. Allah menurunkan surat ini sehingga menurut berbagai para ulama mengatakan, termasuk Imam Syafi'i sendiri, kalaulah Al-Quran ini tidak cukup dengan surah Al-Asr ini, manusia berpegang dengan surah Al-Asr ini, ketika mereka merenungnya, mereka akan cukup. Maksudnya gini, penjelasannya di bawah yang barisan ini. Walihada qala Imam Syafi'i rahimahullah, law lam yanzilillah siwa hadhihi surah lakafatin nas. Jadi cukup dengan surah Al-Asr ini, jika seorang muslim merenungkannya, udah lebih dari cukup. Artinya untuk mengarungi kehidupan, baik itu ekonomi, politik dan sebagainya, sosial budaya, dengan surah ini saja sudah cukup. Tidak dengan surah, misalkan surah Al-Kautsar. Tapi kenapa adanya surah Al-Kautsar dan lain-lain? Ada hal-hal yang perlu dijelaskan dalam hal itu, tapi berbeda tema yang dikaji. Jadi di sini bisa diambil ibrah 4 hal nanti. 4 hal itu sangat berguna bagi siapa saja, termasuk manusia seperti itu kehidupannya. Kemudian menunjukkan wal ibaru dalatu ala qudratillah hikmatihi. Surah diturunkannya hikmah surah ini adalah menunjukkan ibarat atas kekuasaan Allah dan hikmah-hikmah yang diturunkan di dalamnya. Adanya waktu asar itu menunjukkan bukan waktu sial. Yang menyebabkan sial itu adalah usaha manusia itu sendiri. Jadi bukan ketika kita pagi kita capek kuliah, misalnya ada organisasi, kemudian menjelang soal asar kita rapat, kita ngoceh-ngoceh, akhirnya di waktu asar buat nemu ini, akhirnya kita ngomel-ngomel di situ, ngedumel akhirnya. Nah di waktu inilah disebut orang waktu sial, bukan waktunya yang sial, tapi ulah kita yang sial, ulah kita yang terlalu berharap, atau bahasa keren sekarang itu terlalu berekspektasi, sedangkan tidak seperti itu. Kita boleh berencana, kita boleh membuat mapping itu kan, tapi sejatinya yang menentukan itu Allah. Di umur 18 saya harus kuliah, di umur 22 misalkan saya harus S1, umur 25 S2, umur 30 saya S3, di umur 30 juga saya harus nikah. Boleh kita berencana, tapi yang menentukan itu adalah Allah. Karena skenario itu udah ada, istilahnya kita udah buat cerita.
datang orang tiba-tiba pengen merubah cerita kita, nggak bisa, karena kita kan punya hak milik kita. Kita dalam hidup ini cuman ini ada garis, kita hanya melangkah sesuai dengan garis itu. Jadi kita nggak bisa keluar dari garis itu, tetap kita akan sesuai di jalur yang telah dibuat. Ada kalanya jalur itu bengkok, artinya ada kalanya kita mendapatkan cobaan. Ada juga yang nikung jalurnya, nikung gini kan. Nah, ketika nikung itu kadang-kadang kita mendapatkan hal-hal yang tidak kita duga. Misalkan tiba-tiba rezeki namplok 12, ada yang ngirim di sini, ada paket buat si A, itu kan rezeki namplok, artinya bukan rezeki anak soleh atau apa, karena itu udah garisnya memang seperti itu. Nah, dari situlah supaya Allah menegur orang-orang jahiliyah waktu itu supaya tidak ngomel, tidak mengatakan waktu asar dan waktu siang. Teman-teman misalkan kita habis kuliah tadi kan ngomel-ngomel di waktu asar, itu bukan waktu siang, tapi kita yang mengubah hal-hal itu dengan mengatakan itu waktu siang. Dijelaskan itu penjelasan Syekh Muhammad Al-Sabuni di awal. Jadi pengertian asar itu ini loh, supaya kita tidak paham. Kalau bahasa Ustaz Fahmi, ketika kita melakukan sesuatu atau menjelaskan sesuatu, jelaskan terlebih dahulu makna apa yang ingin kita sampaikan. Apa itu metode? Misalkan kita teman-teman nanti belajar metode penelitian, apa pengertian metode ini bla 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 bla. Dijelaskan dulu pengertiannya apa. Apa itu baju? Baju itu bla 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 bla. Dijelaskan dulu biar kita memudahkan untuk step atau langkah-langkah berikutnya. Kalau kita cuma langsung masuk ke pembahasan, misalkan gini, untuk membuat apa itu masakan ayam goreng. Ayam goreng itu adalah ayam yang digoreng, misalkan. Itu apa definisinya. Tapi jangan langsung tiba-tiba kita langsung masak ayam goreng. Ini apa? Ini cara masak ayam goreng. Untuk masuk ke step itu kita susah. Jadi harus paham dulu ini definisinya, ini kegunaannya, ini fungsinya, atau dan sebagainya. Nah, dijelaskan dulu asal itu seperti ini. Asal ini adalah zamanul ladzi yantahi fihi amrun nas wa ma fihi min asnafil ajaibi wal ibadatu ala qudratillah wa hikmatihi. Seperti pengertiannya. Ada berbagai jenis manusia yang merasakan kekecewaan, kerugian, kekurangan, kecuali, disifati dalam dikecualikan gitu. Illa man ittasafa bil awsafil arba'ah. Kecuali ada 4 yang tidak termasuk orang-orang yang rugi. Amanu, mereka yang beriman. Illal ladzina amanu, mereka yang beriman. Alhamdulillah kita sampai sekarang ini beriman dan hidup dalam lingkungan orang-orang yang beriman. Bagaimana keadaannya misalkan kita hidup dalam iman tapi kita tidak hidup dengan orang-orang yang beriman? Contohnya Ustaz Rahim. Teman-teman bisa nanti tanyain dengan beliau. Beliau hidup dan lingkungannya ada muslim, tapi ada juga yang bukan muslim. Tapi bagaimana dari situ mereka akrab? Nah, itu menumbuhkan persaudaraan, ukhuwah wataniyah, ukhuwah saling satu garis ini, persaudaraan tapi atas nama negara. Wataniyah kan tanah kelahiran. Kita alhamdulillah ukhuwah Islamiyah. Kita bersaudara karena Islam. Saya kenal si A karena dia Islam. Saya kenal si B karena dia Islam. Ada juga yang tidak kita kenal tapi dia non muslim. Bersyukurlah karena di situ kita mengacu dengan surah lain, ta'aruf, saling berkenalan satu sama lainnya. Kemudian yang kedua, wal amalu sholih, beramal soleh. Jadi beramal soleh itu bukan hanya kita sholat, bukan hanya puasa Senin Kamis, puasa Ramadan, bukan hanya sedekah, bukan hanya haji zakat, tapi memindahkan batu yang di tengah jalan supaya orang tidak celaka itu sebuah sedekah. Atau minimal kita senyum, meskipun kita senyum waktu itu kita lagi sedih, lagi dapat masalah, itu sebuah ibadah. Serendah-rendahnya ibadah itu, kata Nabi, serendah-rendahnya ibadah itu adalah ketika memindahkan batu di tengah jalan. Jadi misalkan teman-teman dekat sini, dekat depan masjid kan itu ada halaman, nah ada batu gede. Kalau batu gede itu dilewati motor atau ada orang jalan kesandung atau jatuh dari motor, orang itu kan merasakan kesakitan, dipindah oleh kita ke tempat yang memang tidak mengakibatkan hal itu sebuah ibadah. Jadi ibadah itu bukan hanya sholat, bukan,
seperti ini, duduk seperti ini, ngaji kita itu adalah ibadah. Dan bahkan di salah satu pondok pesantren itu dia tidak pondok pesantrennya tidak menyuruh untuk belajar untuk puasa, tapi bagaimana santri itu harus belajar terus. Ada kalau level-level tertinggi itu kan ketika orang murojaah, ada yang murojaah pakai Quran, ada yang sambil kegiatan, ada yang sambil nonton, ada yang sambil tidur. Mereka tidur tapi mulutnya murojaah, ada. Tapi bukan di sini. Mungkin mudah-mudahan teman-teman di sini termasuk orang-orang seperti itu. Amin. Kemudian yang ketiga, wattawasau bil haqqi. Di sini kita saling berwasiat tentang kebenaran. Ini secara ringkasnya, ketika kita berwasiat atau saling mengingatkan tentang kebenaran, kita akan menemukan hal-hal yang tidak kita duga. Contohnya gini, Nabi Muhammad itu dikenal oleh orang-orang baik ketika beliau mendapatkan ketika beliau belum diutus oleh Allah, belum dapat risalah untuk jadi rasul. Nah, ketika sudah dapat risalah, beliau jadi orang yang tidak disenangi oleh para kaumnya, termasuk paman beliau sendiri kan, Abu Lahab. Nah, tidak disenangi kenapa? Sebetulnya senang, cuman karena takut kalah popularitas, takut kalah populer, takut kalah karismatiknya, tidak disenangi. Bahkan untuk jangan sampai Abu Lahab ini melihat wajah Nabi. Ketika melihat wajah Nabi, rasa benci itu hilang, jadi rasa cinta. Begitu juga dengan Abu Jahal. Karena paman Abu Lahab itu, pamannya Nabi itu bukan Abu Jahal, tapi Abu Lahab. Sama, ketiga turunnya sama. Kalau Abu Jahal beda. Abu Jahal dari Bani Makhzum, jadi beda. Mungkin ada teman-teman yang mungkin keliru. Paman Nabi itu Abu Jahal, jadi bukan Abu Jahal, dia Abu Lahab. Nah, seperti itu. Watawasau bil haqqi. Untuk berwasiat ini kita kadang-kadang susah. Misalkan kita harus mengatakan ini yang benar kepada teman kita. Tapi kalau kita nggak mengatakan itu, kita bakal dipukul, bakal diancam, gitu. Jadi susah. Memang susah untuk mengatakan kebenaran. Tapi bagaimana kebenaran itu memang harus disampaikan. Seharusnya pulangnya, misalkan kita kuliah jam 12. Malah ada teman bolos. Ternyata tiba-tiba itu dosen masuk. Si A kemana? Kita akan serba salah. Si A tadi bolos, ini mau dijawab apa ya, bolos atau gimana? Susah kan? Tapi bagaimana kita mengemas itu supaya tidak dengan bahasa yang santun. Mungkin ini Pak keluar. Sebenarnya kita tahu dia bolos, tapi susah kalau kita katakan dia bolos Pak. Dan nanti kita lagi yang dapat kena musibahnya. Seperti itu. Tapi bagaimana kita mungkin dia lagi keluar Pak, lagi ke kemana? Tapi ini jangan dicontoh, ini akan sebagai perumpamaan. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, orang yang bisa terlepas dari kerugian atau kekurangan atau ketidakbahagiaan, wal ihtisam bisabri, bertahan dengan sabar. Bertahan dengan sabar inilah yang lebih sulit daripada tadi. Sabar itu kan ada dua hal paling tidak. Pertama, sabar terhadap apa yang kita inginkan. Mungkin teman-teman di waktu kemarin 12-12 pengen beli sesuatu, tapi dengan keadaan yang tidak mendukung. Oleh karena itu kita harus sabar. Misalkan pengen beli sepatu, sabar, aduh ini gimana ya, sepatu belum ada, padahal ada acara. Dari sana itu sangat penting sekali untuk kita bersabar. Bahkan sabar adalah separuhnya keimanan manusia, separuhnya keimanan muslim. Separuhnya lagi ada rasa syukur. Kenapa sabar? Kenapa harus sabar? Kenapa tidak yang lain? Sabar tuh levelnya tinggi. Orang mencapai sifat sabar itu ketika kalau dalam tasawuf nanti masuk ke dari nafsu yang amarah sampai ke nafsu yang kamilah atau sampai minimal. Mungkin alhamdulillah kita sampai masuk ke sifat ya mardiyah. Ketika kita dapat musibah, umpamanya yang sederhana sajalah, sandal kita digosok, teman-teman. Aku tadi baru beli sandal, digosok lagi. Kalau kita sabar menghadapi itu, masuk ke kategori ini, tidak termasuk ke golongan orang-orang yang merugi. Innal insana fi khusrin, tidak masuk ke situ. Tapi kalau misalkan tiba-tiba kita langsung ngomel-ngomel, langsung mengucapkan kata-kata kotor atau apalah itu,
Nah itu belum dikatakan sabar, meskipun sebenarnya kita sabar, tapi ya karena dorongan nafsu kita keluarlah kata-kata yang tidak enak didengar seperti itu. Kemudian sikap syukur. Kenapa syukur? Sabar tadi kan ada dua, yang tidak yang kita inginkan, dan sabar yang ketika sesuatu yang tidak kita inginkan. Umpamanya kita tidak pengen lulus telat 9 semester misalkan, pengen kita harus 7 semester. Bagaimana kita usaha, ternyata di waktu itu ada hal-hal yang tidak kita duga, tidak kita sangka, mungkin dapat musibah atau apalah kejadian yang tidak kita pernah terpikirkan oleh kita. Nah di waktu itu kita kudu sabar tidak atas apa hal-hal yang tidak kita inginkan. Mungkin di waktu itu kita macet finansial atau apa, kita kan tidak tahu. Tapi makanya tadi kita hanya menjalani garis kehidupan. Toh yang menentukan itu Allah. Boleh kita berencana nggak apa-apa. Pengen nanti beli ini, tapi tak tahu nggak jadi. Nah itu adalah ketetapan. Mungkin dengan itu Allah lebih tahu, karena kalau kita dapat itu kita nggak bisa menggunakannya. Dulu sebuah cerita, Habib Syekh itu pengen beli mobil Alphard waktu beliau dapat gaji sekitar 1,5 juta. Ketika pengen dapat mobil Alphard, nggak dikasih sama Allah. Kenapa ini nggak dikasih? Allah udah bertakwa, udah beribadah, kenapa nggak dikasih? Akhirnya pada suatu saat Habib Syekh baru kepikiran, kalaulah kemarin itu aku dimakbulkan oleh Allah ketika aku minta mobil Alphard itu, mungkin aku nggak bisa bayar pajaknya. Bayar pajaknya misalkan 30 juta, sedangkan penghasilan beliau 1,5 juta. Bagaimana cara mau bayarnya? Tapi sekarang enggak. Nah seperti itu. Beliau menceritakan cerita orang lain seperti itu ketika itu. Makanya mungkin sesuatu yang kita perlukan hari ini, yang kita inginkan, misalkan pengen beli motor tapi belum kesampaian, mungkin kita tidak bisa menggunakan motor itu dengan baik. Mungkin kita bawa kemana-mana yang seharusnya tidak diizinkan oleh Allah untuk ke situ. Mungkin di situ balik arahnya. Mungkin teman-teman juga pengen beli baju ini, pengen beli baju koko misalkan, tapi kondisinya menuntut waktu itu. Kalau kita pakai baju ini mungkin kita akan dapat musibah. Contohnya waktu ada satu turnamen bola di daerah luar tadi, di daerah Eropa. Waktu itu klub A dan B ini bertanding. Semua orang itu dukung pakai grup B, kecuali si A, dia pakai baju yang klub A. Mungkin kalau dia pakai grup A itu, dia akan dapat musibah, mungkin ditonjok lah, dia apa. Oleh kata polisi, kamu tutup aja baju ini biar nggak dikeroyok sama orang-orang di sini. Nah itu salah satu bentuk supaya kita tidak tadi mendapatkan kerugian. Kita kan tidak tahu, tapi dengan kerugian itu kadang-kadang itulah bagaimana Allah ingin meninggikan derajat kita. Atau ketika kita dapat musibah, umpamanya yang sederhana saja. Kalau misalkan di level tinggi, misalkan mohon maaf teman-teman yang mungkin ada keluarganya atau terutama orang tuanya sudah meninggal, itu adalah kerugian, bukan kerugian, tapi adalah mungkin rasa penyesalan yang tertinggi. Ketika itu setelah hilang orang yang kita cintai, walaupun ketika itu kita sering ngomel-ngomel. Di saat ini, di waktu sekarang ini, mungkin kita muak atau apa ya bahasa ininya, kita sudah nggak pengen lagi dengan cerita orang tua ngomel, orang tua ngomel, ibu kita ngomel, ayah kita ngebentak. Tapi di suatu saat kita akan kangen dengan hal itu, kangen diomelin, kangen dibentak. Karena itulah memanfaatkan di waktu itu sangat penting. Ya cukup melawan orang tua itu cukup dengan diem. Kalau kita ngelawan, satu kata kita keluarkan, orang tua bisa 10. Cukup kita diem, ya. Tapi jangan langsung ikut iya. Cukup didiamkan aja. Nah setelah itu nanti dia akan jernih seperti semula. Itu melawan orang tua. Jadi seperti itu untuk menghandle atau apa namanya, supaya kita tidak mendapatkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Kalau orang tua sudah tidak lagi sayang kepada anaknya, itu dengan cara gini. Kalau orang tua ketika kita mendapatkan sesuatu hal di luar dugaan atau hal-hal yang tidak kita inginkan lah, kemudian orang tua itu tidak memberikan komentar, tidak ngomong lagi ke kita, itu perlu kita perlu kita awasi. Ini kenapa orang tua kita nggak ngomong ke kita dalam suatu waktu, kita kenapa nggak diomelin lagi? Itu artinya orang tua udah nggak sayang.
Tapi bersyukurlah kita masih diomelin hanya karena gara-gara kita ganggu adik kita. Padahal kita cuma bercanda sampai adik kita nangis misalkan. Nah, di situ orang tua ngomel, itu artinya sayang. Begitu juga dengan guru. Ketika guru ngomel, nah itu dibalas itu ketika kita misalkan di rotan atau misalkan disiram waktu subuh misalkan. Nah, itu bentuk cintanya guru kepada muridnya. Tapi bagaimana seseorang atau siapapun itu teman dengan teman, teman dengan teman, dan teman dengan teman, itu seperti juga ketika ini jangan gosok nih, jangan gosok, kata teman si A, lah lu kayak nggak pernah aja. Nah, dari situ artinya mereka bukti cinta kepada temannya. Begitu juga dengan teman yang perempuan atau yang laki-laki, sama saja. Bersyukur kita punya teman yang ngajak kita, masih pengen ngajak kita sholat, bersyukur banget. Atau minimal lah pagi-pagi, misalkan nanti pagi di subuh, yuk main bulu tangkis. Mungkin teman kita ngajak supaya kita tidak tidur pagi, atau teman kita itu ngajak biar kita itu sehat. Nah, seperti itu. Ya, ambil hal-hal hikmah dibalik ambil hal-hal hikmah daripada sesuatu yang kita temukan hari ini. Mungkin teman-teman tadi kan habis nabrak kucing. Ini kenapa aku nabrak kucing? Sampai sekarang saya masih kesel. Itu cari nada positif diambil dari hal itu. Itu 4 hal. Pertama tadi amanu, yang tidak disifat, yang kita bisa keluar dari orang-orang yang merugi dengan 4 hal. Amanu, al-amalu shalih, wa tawassaw bil haqq, al-i'tisam bis sabri. Dengan 4 hal itu kita bisa keluar. Makanya kata Imam Syafi'i, kalau manusia atau seorang muslim merenungkan 4 bagian ayat ini, maka cukup baginya. Cukup menjalani kehidupannya, maksudnya. Dengan kita bersosial, dengan teman, saling berwasiat dengan kebenaran. Ketika politik, begitu juga kita kalah, misalkan main futsal senang kelas sebelah, kita sabar. Nah, begitu juga. Kemudian yang terakhir, sebelum terakhir, asbabun nuzul tadi kan itu belum dijelaskan. Asbabun nuzul surah ini tadi itu karena di waktu asar mereka sering mengatakan sosial. Kemudian di waktu asar mereka sering berkumpul di daerah, ada yang menceritakan rasa kesialan mereka, rasa kekecewaan, ada yang menceritakan prestasi mereka, umpamanya harta mereka, anak keturunan mereka, nenek moyang mereka diceritakan, sehingga dari hal tersebut menimbulkan percekcokan, pertikaian, pertengkaran di balik ketika mereka berkumpul di waktu asar. Sehingga Allah menegur umat di zaman itu yang menjadi pelajaran bagi zaman kita, bagi kehidupan saat ini, itu jangan sampai di waktu itu ataupun di waktu mana saja kita menjadikan sosial atau menyebutnya waktu sosial. Nah, kemudian yang berikutnya tentang munasabah. Munasabah itu artinya keterkaitan. Kenapa ini untuk mendapatkan munasabah? Para ulama sangat sulit, bukan sangat sulit, tapi untuk mengambil ibarat itu sangat sulit. Misalkan gini, kenapa surah Al-Asr itu diturunkan dengan nomor ayat 103? Kenapa tidak 101 aja? Nah, itu dijelaskan. Sebelum surah Al-Asr itu ada surah At-Takatsur di 102. Sedangkan di surah keempat, surah Al-Asr itu ada surah Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Sedangkan di surah sebelumnya itu Alhaakumut Takatsur. Kenapa Al-Asr itu berada di tengah-tengah? Kenapa enggak sebelum At-Takatsur aja? Nah, para ulama mengungkapkan begini. At-Takatsur itu sangat erat hubungannya dengan Al-Asr. Kenapa? At-Takatsur itu artinya bermegah-megahan. Di waktu itu kan Alhaakumut Takatsur. Di sanalah di waktu dijelaskan dalam surah At-Takatsur itu bagaimana orang-orang menceritakan, karena asbabun nuzul surah At-Takatsur itu adalah orang-orang yang saling membanggakan dirinya, keturunannya, anak gadisnya misalkan, prestasi mereka. Gua tadi dapat lomba ini. Akhirnya teman yang satu ini jengkel. Nah, diceritakanlah di waktu asar. Jadi apa yang diucapkan di waktu At-Takatsur tadi ada hubungannya dengan asar. Begitu. Karena bermegah-megahan diceritakan di pagi, kemudian di ngomel-ngomel di waktu asar. Sama juga dengan di surah setelahnya Al-Humazah. Al-Humazah itu kan celak wailul likulli humazatil lumazah. Itu menceritakan bagaimana orang-orang yang mengumpat, yang
yang tidak senang dengan kita ngomong di belakang lah, di dalam dibahas. Karena setelah nanti di waktu pagi kita bekerja, nanti di akhir ada aja yang bakal diceritain. Kayak kemarin kita nonton yang My Stupid Boss, cuma lewat doang satu orang langsung diceritain, Hai Jenny, langsung diceritain bla 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 bla. Nah seperti itu contoh sederhananya. Di waktu asar langsung diceritakan. Jadi hubungan antara surah Al-Asr dengan surah sesudahnya dan sebelumnya itu erat kaitannya dengan erat kaitannya dengan kehidupan yang nanti sehingga menyebutkan waktu asar itu adalah waktu yang sial bagi manusia. Yang sebetulnya waktu sial itu bukan waktu asarnya, tapi olah manusianya yang menyebut itu waktu yang sial. Kemudian yang terakhir kita ingin menjelaskan tentang apa yang bisa kita ambil dari kitab ini. Mungkin kalau dari saya pribadi, untuk mencapai hal-hal yang bahagia itu tidak usah kita berekspektasi tinggi. Cukup dengan kita alhamdulillah dan mungkin sampai kita akhir hayat menghembuskan nafas terakhir itu menjadi orang yang beriman, atau minim setelah itu kita berbuat amal soleh. Wa amilus sholihat, waw itu dia mengatakan waw bukan waw atau tapi waw bayan, yang menjelaskan daripada aman. Jadi iman itu bukan hanya kita sholat, puasa, zikir dan lain-lain, tapi hanya mungkin sebatas senyum saja itu sudah menjadi ibadah bagi kita. Wal amal soleh. Ketiga, daripada itu kita saling mengingatkan ini adalah kebenaran meskipun kita sulit untuk mengungkapkannya. Dan terakhir itu sabri. Dari sana tadi bersabarlah, karena dari seringkali ayat sabar itu bersanding dengan Al-Qur'an, dengan salat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kemudian depan ayat-ayat lain, umur bi ahli wa'mur dalam surah ayat 100 lebih kurang lebih kalau tidak salah. Nah dari situ bisa diambil hikmahnya. Jadi malam hari ini kita mengkaji surah ini dengan mengambil hikmahnya, atau kesimpulannya adalah jangan jadi orang yang rugi. Bagaimana nggak rugi? Ya ini 4, amanu, al-amalu sholih, wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr. 4 hal itu. Ini sudah cukup dengan 4 hal itu. Saya ngambil closing statement itu gini, seperti yang setelah saya sampaikan waktu kita di Masjid Al-Wafa. Akan ada hal-hal yang hari ini kita tangisi, mengingat dulu kita pernah di masa yang dulu kita tertawakan. Tapi juga akan ada hal-hal yang akan kita tertawakan pada hari ini. Kita mengingat hal-hal yang dulu kita pernah tangisan seperti itu. Jadi itu untuk kesimpulan malam hari ini. Selanjutnya saya pengen tanya jawab biar ada interaksi sama teman-teman, karena teman-teman udah levelnya mahasiswa, bukan mahasantri, bukan mahasiswa, mahasantri. Jadi teman tuh punya dua nama, mahasantri dan mahasiswa. Mahasiswa di level akademik, tapi di sini namanya mahasantri gitu. Saya punya ada 4 pertanyaan. Nanti teman-teman bisa, saya tadi mengajukan gini kan, ada yang mau langsung ngomong, ada yang enggak, ada yang maksudnya harus ditunjuk nanti. Saya punya pertanyaan pertama, saya nggak tahu ini harus ditujukan ke cowok atau cewek, tapi mungkin teman-teman langsung mau jawab juga nggak apa-apa. Kalau nggak ada, terpaksa saya tunjuk. Misalkan bagaimana menurut pendapat Anda, apa yang Anda pahami. Saya mengerti teman-teman tidak 100% memahami dari apa yang saya sampaikan. Seperti Imam Syafi'i waktu menjelaskan ilmunya kepada Ar-Rabi bin Sulaiman. Ar-Rabi bin Sulaiman itu bahasa kita agak bebel, agak bobot, agak bodoh, awon. Dia nggak susah paham. Imam Syafi'i dijelaskan sekali belum selesai, 2 kali nggak selesai, nggak paham juga, sampai beberapa kali belum selesai. Akhirnya Imam Syafi'i bukan menyerah, tapi mengatakan seperti ini, wahai anakku, wahai Ar-Rabi bin Sulaiman, kalaulah ilmu ini secuil nasi atau secuil makanan, maka akan kusebabkan secuil ini kepada mulutmu. Akhirnya kalaulah ilmu ini seperti air minum ini, maka air minum ini akan kutuangkan ke mulutmu, supaya ilmu itu masuk ke dalam sini, pihak sini. Nah, kata Imam Syafi'i seperti itu. Jadi saya wajar teman-teman pasti aku nggak nyampe pemikirannya, nggak dapat apa ilmu yang disampaikan. Misalkan memang ada ilmu yang ingin yang memang keluar dari lisan saya. Nah saya memahami itu, tapi saya pengen teman-teman bersuara gitu. Pertama, apa itu al-asr?
apa itu al-asr? Mungkin teman-teman boleh langsung menjawab atau didiamkan dulu. Ya kan? Boleh. Langsung ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut saya ya wal asri itu demi masa atau demi waktu. Wal asri, wal itu kan sumpah ya. Allah telah bersumpah. Innal insana lafi khusrin. Sungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Jadi walasri itu tentang demi waktu dan demi masa. Tapi dalam asbabun nuzulnya walasri ini termasuk pintu asar kan ya. Ya. Tadi kata Ustadz kata Bang Subirin Ya. pada asbabun nuzulnya itu dulu pada Arab zaman Arab jahiliyah mereka itu pada bercanda dan mengibah ya Ya, bisa. di waktu asar dan mereka menganggapnya itu waktu asar itu waktu sial. Mungkin sih. Ya, terima kasih. Jadi itu asar menurut pemahaman yang dapat dipahami oleh Irfan. Ini teman-teman yang lain pengen ada beda pendapat dengan Irfan. Saya yang dapat asar itu seperti ini loh, bukan seperti yang kata Irfan. Saya nggak apa-apa, karena ini ruang diskusi bebas. Gitu. Karena teman-teman mahasiswa tadi. Boleh. Boleh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau menarik benang merah dari yang disampaikan Ustaz Sobirin tadi, al-asr itu ada 3 hal. Yang pertama umur Nabi Muhammad, al-asr itu ya. Yang kedua umur manusia itu sendiri. Yang ketiga itu al-asr itu ya dari kata asalnya gitu, atau di waktu asar mungkin. Terima kasih. Ya, terima kasih. Itu jadi mungkin teman-teman atau teman-teman yang lain saya kurang sependapat gitu atau saya setuju. Tapi ini bukan persidangan, harus di justice enggak setuju. Tapi misalkan saya sepakat dengan pendapat tadi misalkan. Karena ini alasannya seperti itu. Mungkin ini karena cowok semua tadi ya. Ini cowok jadi pertanyaan pertama. Ini yang kedua saya pengen dari cewek. Apa sebabun nuzul dari surah ini? Saya udah bilangin sama itu sama kita. Ingat teman-teman apa? Tapi saya pengen mengeluarkan dari penyampaian teman-teman yang cewek tadi. Kenapa surah Al-Asr itu diturunkan? Atau nama lainnya sebabun nuzulnya kenapa? Mungkin yang cowok jangan dulu. Ya saya pengen dari cewek dulu. Karena soalnya pada masuk aja 2 cowok 2 cewek aja mungkin. Gimana teman-teman yang cewek? Kalau enggak saya tunjuk. Jadi saya tadi kan kita udah sepakati. Gimana? Saya tunjuk nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Doa dulu ya. Ajis. Saya itu mah cowok. Beda kalau Azizah iya. Saya pengen ini dari yang siapa? Yang ini. Yang pakai apa? Saya nggak tahu. Yang belakang. Iya. Saya nggak nanya namanya. Saya cuma minta pendapatnya. Apa yang bisa dipahami dari kenapa surah Al-Asr itu diturunkan? Dari tadi yang disampaikan Ustaz, menurut Syekh Muhammad Abdul, pada zaman jahiliyah ketika waktu asar itu kebiasaan orang jahiliyah itu berkumpul dan menggerutu atau menggibah karena tidak sesuai dengan ekspektasi mereka dan terasa sial di waktu asar, sehingga Allah menurunkan surat tersebut guna menegur orang jahiliyah tadi. Terima kasih. Mungkin satu lagi temannya pakai jubah pink. Ya. Ya, baik, terima kasih. Itu mungkin
teman-teman ngambil apa yang dapat diambil sama kita yang lain. Saya lanjut ke cowok ya. Yang udah jangan jawab lagi. Lanjut ke ini cewek tetap ada dong satu lagi. Bagaimana munasabah surah Al-Asr ini dengan surah sebelumnya dan sesudahnya? Bagaimana kaitannya? Sudah, munasabah itu artinya kaitan. Nasab itu kan artinya kaitan, apa? Nasab itu kan keturunan. Tapi kaitannya dengan orang tua kita. Sobirin bin ini, bin ini, bin ini, bin ini sampai 7 turunan atau sampai atas sampai Nabi Adam. Nah, seperti apa jadi kaitannya kesinambungan antara surah Al-Asr dengan surah At-Takatsur dan surah Al-Humazzah? Saya pengen pendapat dari teman-teman dan cowok tapi Irfan sama Adi jangan jawab lagi. Saya pengen yang lain. Kalau enggak saya tunjuk. Saya nggak kasih waktu ya, tiba-tiba serah tunjuk aja langsung. Saya tunjuk ya, nggak apa-apa. Saya minta pendapatnya Aziz dulu lah. Kata-kata jangan di sini, cukup di sana saja. Ya menurut saya tadi dari soal remaja sama At-Takatsur menuju Al-Asr itu apa ada kesinambungannya. Ya. Apa itu? Karena menjelaskan tentang apa masa, enggak sih? Terus? Seperti itu. Kalau dari Furqan gimana? Apa itu kaitan? Apa kaitan antara surah Al-Asr dengan surah At-Takatsur dan Al-Humazzah? Saya kira kalau teman-teman kayak cari di internet nggak ada. Cukup dari pemahaman teman-teman. Ini loh yang bisa saya sampaikan. Apa? Sepatah dua kata mungkin dari teman itu. Karena nggak mungkin saya tanya semuanya. Apa Pak? Keterkaitan Kaitannya? dengan ayat sebelumnya dan sesudahnya. Ya, sorok bukan ya? Oh, surahnya. Ya. Surah At-Takatsur artinya bermegah-megahan, Al-Humazzah itu mengupap. Kaitannya dengan waktu asar apa sih? Di waktu itu. Rumusan kata-kata teman dari teman itu apa? Dari korban apa? Kalau gitu saya minta dari Paris. Gimana? Berani berbicara. Dari teman-teman alhamdulillah masih diberikan kepercayaan basic, maksudnya diberikan masih bisa berbicara di sini. Di masyarakat kalau kita cuma diem aja itu kita bisa ngomel lagi. Kamu dapat apa selama kuliah? Ini aja nggak tahu. Itu masyarakat. Nah, mulut masyarakat itu berbisa kadang-kadang. Kira-kira gimana, Riz? Itu munasabahnya gimana? Kaitannya emang gak susah ya pertanyaan ini? Haji siapanya tentang masa, tentang waktu. Ini tentang apa namanya kan Tentang Al-Humazzah itu kan mencetakkan orang yang mengupah. Nah itu nyambungnya di Asy-Syafi'i nuzul dari surah Al-Asr. ya. Kalau Takatsur Kata nasi itu. ya, terima kasih. Dari kata tidak tahu itu teman-teman itu punya ilmu di sini. Ya benar, saya nggak bercanda dan nggak bohong.
Mending teman-teman katakan saya tidak tahu, tapi jangan nanti saya tanya misalkan nggak tahu. Tapi apa yang pengen teman sampaikan gitu. Mungkin teman-teman juga baru ketika teman-teman sampaikan. Ilmu itu tidak harus didapatkan di sini. Mungkin teman-teman lagi merenung kan depan WC, berdapat gitu. Pikir apa, Riz? Keterkaitannya. Saya kira ini sulit pertanyaannya. Nah, agak sulit ya. Yaudah, kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya. Yang cewek. Apa intisari dari teman-teman ketika kita hari ini malam ini belajar tentang al-asr? Intisarinya. Karena maksudnya ini merasa secara secara keseluruhan. Ya, secara keseluruhan. Tidak hanya makna, tidak hanya asbab nuzul, tapi seluruhnya. Gimana menurut apa? Fauzan. Fauzan Furqan Faris 3F. Ya. Lu udah selesai, udah selesai. Gimana menurut Fauzan? Ada nggak Jan yang pengen disampaikan Jan? Memang para ulama pun berpendapat dalam masalah itu agak susah untuk mengkorelasikan relevansi satu dengan yang lainnya. Antara ayat ini dengan ayatnya apa kandungannya, isinya apa, kok sampai begini ya? Tapi apa ada yang berbeda? Fabi ayya ala rabbikum tukadziban, yang pertama dengan yang kedua itu berbeda. Jadi tikrar dan Al-Quran itu menurut sebagian pendapat itu enggak ada. Nah, satu ayat dengan ayat itu berbeda pendapat, berbeda kisahnya. Bismillahirrahmanirrahim dan ayat dan surah Al-Fatihah itu berbeda dengan Bismillahirrahmanirrahim dalam Quran surah An-Naml ayat 30. Innahu Bismillahirrahmanirrahim itu berbeda dengan yang sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim pada awalnya. Gitu. Mungkin yang ini simpen pertanyaan ini buat teman-teman semua, arah munasabahnya. Nanti mungkin ketemu waktu di mana gitu. Mungkin waktu teman lagi makan atau waktu lagi tiduran, lagi rebahan, tiba-tiba keingat pertanyaan ini baru terjawab. Kemudian yang terakhir untuk jawab, apa intisari teman-teman bisa dapatkan dari materi al-asr ini secara keseluruhannya? Pengen saya tunjuk? Makanya ya. Saya pengen intisari hikmah yang dapat diambil dari surat al-asr itu bahwa kita jangan terlena oleh waktu, karena waktu itu membunuh kita. Sebagaimana yang al-waktu kasaifi paling faktahu fatalka. Waktu itu seperti pedang, jika kita tidak memakainya maka akan membunuh kita. Makanya ketika kita lalai tidak memanfaatkan waktu, terdapat penyesalan dalam diri kita. Terima kasih. Selanjutnya saya pengen dari depan dari depan saya pengen ini yang pakai kacamata yang tengah. Saya pengen ngambil ini dari teman-teman kita menjawabkan. Intisari yang diambil oleh surat al-asr, intinya kita harus beramal soleh, harus saling menasihati, terus kita harus sabar, Harus apa lagi? terus Kenapa enggak berimannya? Kenapa enggak disebutkan? Padahal itu paling urgen. Lewat disalib ya. Orang kafir juga bisa beramal, sorry. Mereka juga kan sering menyentuh anak yatim. Mereka juga bisa mengucapkan kebenaran. Mereka juga bisa berbuat saling menasihat dalam kesabaran. Tapi mereka tidak beriman. Mereka tidak masuk ke dalam golongan ini. Nah, mereka tidak beriman karena kan password Islam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah di situ.
Makanya yang pertama itu poin penting, amanu. Bukan wa amilus shalihat wa amanu, tapi illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Karena penjelasan itu seperti itu, amanu ketika sedang beriman, wa amilus shalihat. Ketika kita wa amilus shalihat, bentuk wa amilus shalihat itu adalah wa tawassul bil haq. Bentuk wa tawassul bil haq itu adalah i'timad bis sabr. Di situ. Jadi kata itu saling kait kayak rantai. Nanti itu kan selalu gini, 1, 2, 3, 4, saling berkaitan gitu. Kalau tadi yang menyampaikan itu adalah al-waqtu kasaif, bagi kita santri adalah, bagi kita santri, al-waqtu lita'allum. Waktu itu ada belajar. Waktu itu kapanpun kita kudu belajar, meskipun dalam bentuk candaan, lagi ngibuli teman, lagi cerita teman, tapi yang cerita itu bukan gosip. Dari situ kita belajar adalah waktu itu lita'allum, waktu untuk belajar gitu. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat, anugerah hidayahnya kepada kita dengan belajar ini, dan apa yang kita pahami, apa yang kita pelajari dari malam hari ini bisa terwujud dalam perangai kita, perilaku kita, dan mengubah watak kita yang dulunya pernah jelek, kita ubah sedikit demi sedikit menjadi lebih baik. Tidak mungkin seseorang mencapai tangga nomor 10 kecuali mereka harus mencapai tangga nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mungkin ini dapat kita sampaikan. Mohon maaf apabila dalam kata-kata yang saya sampaikan menyinggung perasaan teman-teman, karena itu adalah milik Allah dan dari Allah Subhanahu wa taala, dan untuk kita. Kemudian yang satu dari lisan saya sendiri, teman-teman bisa nanti misalkan saya kalau setuju dengan apa yang disampaikan, bisa PC saya. Saya masih ada kontak di nomor Ma'an Ali, jadi teman-teman bisa dihubungi di situ. Ataupun kalau tidak apa-apa, kita diskusi di luar ini. Terima kasih. Ihdinas shiratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.